Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Marsadi Habibur Rahman, NIM V2324026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode autentikasi biometrik dan metode otorisasi role-based access control teknologi informasi. Apa itu autentikasi biometrik dalam teknologi informasi? Autentikasi biometrik adalah teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri-ciri biologis atau perilaku unik yang dimiliki seseorang. Autentikasi biometrik merupakan salah satu solusi keamanan cyber yang lebih aman daripada metode autentikasi tradisional seperti kata sandi atau PIN. Biometrik berasal dari kata bio yang berarti hidup dan metrik yang berarti ukuran, adalah teknologi yang menggunakan data biologis unik individu untuk autentikasi. Data ini dapat berupa ciri fisik seperti sidik jari, iris mata, wajah, dan suara, atau perilaku seperti ketukan keyboard dan pola gerakan. Konsep sistem biometrik dalam teknologi informasi. Autentikasi biometrik memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data. Meskipun teknologi ini menawarkan potensi besar dalam memastikan keaslian pengguna, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya. Beberapa teknologi biometrik yang populer meliputi pemindaian sidik jari, retina, dan DNA. Saat ini pemindaian sidik jari adalah metode yang paling banyak digunakan, seringkali dikombinasikan dengan kartu pintar dalam proses autentikasi. Biometrik lebih unggul dibandingkan metode konvensional lainnya, seperti penggunaan kartu identitas atau kata sandi, karena mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan karakteristik unik mereka. Teknologi ini menganalisis ciri-ciri fisik atau perilaku manusia, seperti sidik jari, pola iris, tanda tangan, atau cara berbicara, untuk membedakan individu. Biometrik mengandalkan ciri alami manusia yang stabil, contohnya sidik jari dan pola retina, serta karakteristik perilaku yang dapat berubah sesuai dengan psikologis, contohnya tanda tangan atau ritme mengetik. Jenis-jenis teknologi biometrik. Yang pertama, pemindaian retina. Teknologi ini mendeteksi pola unik untuk retina mata setiap individu yang bersifat sangat khas dan berbeda satu sama lain. Yang ketiga, pemindaian iris. Metode ini memanfaatkan pola unik iris mata untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang menggunakan kamera inframerah. Yang ketiga, pemindaian sidik jari. Teknologi ini menggunakan sensor untuk membaca sidik jari sebagai bentuk autentikasi identitas individu. Yang keempat, pengenalan wajah. Pengenalan wajah mengidentifikasi seseorang melalui karakteristik unik wajah mereka, seperti bentuk hidung, jarak antar mata, dan kontur wajah dengan bantuan kecerdasan buatan. Yang kelima, pengenalan suara. Teknologi ini mengidentifikasi identitas melalui analisis suara yang mencakup pola ucapan dan nada suara unik individu. Yang keenam, biometrik DNA. Metode ini menggunakan profil DNA seseorang sebagai sarana identifikasi yang sangat akurat. Cara kerja teknologi biometrik. Teknologi biometrik bekerja melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, pendaftaran data. Data biometrik pengguna seperti sidik jari atau pola iris diambil menggunakan perangkat khusus untuk didaftarkan dalam sistem. Yang kedua, ekstraksi data. Sistem mengidentifikasi dan mengekstrak elemen-elemen kunci dari data biometrik yang telah dikumpulkan, seperti fitur wajah atau pola retina. Pembuatan template. Data yang telah diekstraksi diubah menjadi template digital yang akan disimpan dalam basis data untuk proses verifikasi di masa mendatang. Yang keempat, pemindaian dan verifikasi. Saat pengguna mencoba mengakses sistem karakteristik biometrik mereka dibandingkan dengan template yang tersimpan. Yang keenam, keputusan akhir. Berdasarkan hasil perbandingan, sistem akan memverifikasi identitas pengguna. Manfaat teknologi biometrik. Yang pertama,
Yang pertama, meningkatkan keamanan cyber. Biometrik memungkinkan proses autentikasi yang lebih efisien dan sulit diretas. Yang kedua, mencegah penipuan. Dengan karakteristik uniknya, biometrik dapat mengurangi risiko penipuan atau pencurian di identitas. Yang ketiga, pendaftaran identitas. Teknologi ini digunakan dalam sistem identitas resmi seperti pembuatan paspor atau kartu identitas. Yang keempat, keunikan yang sulit ditiru. Data biometrik bersifat sangat khas, membuatnya sulit untuk dipalsukan. Misalnya, kemungkinan dua individu memiliki sidik jari identik adalah 1:64 miliar. Apa itu Role Based Access Control atau RBAC? Role Based Access Control atau RBAC adalah metode manajemen akses yang sangat penting di bidang teknologi informasi. Dalam penerapannya, RBAC membatasi akses pengguna ke aplikasi, data, dan sistem berdasarkan peran mereka dalam organisasi. Metode ini dirancang untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan infrastruktur teknologi. Manfaat umum Role Based Access Control atau RBAC dalam teknologi informasi. Yang pertama, keamanan data. Hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses informasi sensitif sesuai dengan peran mereka, misalnya data pelanggan atau konfigurasi sistem, membantu mencegah pelanggaran keamanan akibat akses yang tidak sah. Yang kedua, efisiensi dalam pengelolaan akses. Administrator hanya perlu mengelola hak akses berbasis peran, sehingga tidak perlu mengatur setiap pengguna secara individual. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. RBAC mempermudah organisasi memenuhi standar keamanan seperti GDPR atau HIPAA dengan menyediakan kontrol akses yang terstruktur dan jejak audit yang jelas. Yang keempat, skalabilitas. RBAC sangat sesuai untuk organisasi berskala besar dengan struktur kompleks karena mendukung penggunaan atau pembatasan tambahan yang fleksibel. Contoh penerapan RBAC dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, sistem operasi. Hanya administrator yang memiliki izin untuk mengubah konfigurasi atau menginstal perangkat lunak. Yang kedua, aplikasi bisnis. Peran seperti manajer hanya diberikan akses untuk membaca laporan, sementara finance officer memiliki akses untuk mengedit data keuangan. Yang ketiga, keamanan jaringan. Peran network engineer memiliki izin penuh untuk mengelola router dan firewall, sementara support technician hanya bisa memantau aktivitas jaringan. Yang terakhir adalah bukti cek plagiarisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.